Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam kepada teman-teman, serta Bu Dini dan Bu Rian yang sedang menyaksikan video presentasi saya hari ini. Perkenalkan, saya Oceana Natalia Saragi dengan NIM 19223164. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjabarkan literatur review 24 Hour Food Recall yang telah saya kerjakan sebagai salah satu metode penilaian konsumsi pangan. Pada literatur review saya kali ini, ada pun artikel yang saya gunakan sebagai artikel utama, kemudian kedua artikel yang saya gunakan sebagai artikel perangkap atau penunjang dalam presentasi saya hari ini. Metode Food Recall 24 Hour adalah teknik penilaian konsumsi pangan dengan cara meminta responden mengingat dan melaporkan semua makanan serta minuman yang dikonsumsi dalam 24 jam terakhir. Laporan dari partisipan tersebut dikumpulkan secara langsung melalui wawancara ataupun secara tidak langsung melalui online tools yang nantinya memiliki multi akses agar partisipan dapat memberikan jawaban dengan sebenar-benarnya. Asesmen tersebut dilakukan pada hari yang berbeda-beda atau tidak pada hari yang berurutan disesuaikan dengan jumlah partisipan. Agar tidak terjadi day-to-day variability, metode 24 hour recall ini memungkinkan diperolehnya data pola makanan dari komunitas besar dalam jangka waktu yang singkat atau pendek. Kapan metode ini digunakan? Metode ini banyak dipakai pada asesmen berskala nasional dan penting untuk monitoring status gizi. Karena metode ini dapat memberi dasar pengambilan kebijakan kesehatan masyarakat dan sudah diterapkan di berbagai negara, misalnya Selandia Baru, Inggris, Australia, dengan ribuan partisipan. Karakteristik sasarannya cocok untuk studi dengan populasi besar dan beragam, serta dengan rentang usia luas dari anak-anak lebih 10 tahun hingga orang dewasa karena membutuhkan responden yang memiliki daya ingat cukup untuk memberikan jawaban yang sangat tepat. Metode ini juga fleksibel dalam menggambarkan pola asupan gizi komunitas besar dan dapat merepresentasikan status gizi pada tingkat nasional. Adapun kelebihan metode 24 Hour Food Recall yang pertama, prosedur lebih sederhana dibandingkan metode lainnya. Proses standarnya memungkinkan estimasi asupan nutrisi yang cukup akurat. Selain itu, asesmen ini dapat mengumpulkan banyak data diet dengan cepat dan efisien menggunakan online recall tools yang nantinya meningkatkan efisiensi biaya dan juga skalabilitas. Namun, memiliki kekurangan juga, yaitu kendala pada online recall tools, kesulitan navigasi status, memilih jenis makanan yang tepat, juga memperkirakan ukuran porsi. Juga tidak semua sistem mendukung penggunaan offline, sehingga membatasi wilayah-wilayah terpencil atau yang tidak dapat koneksi internet untuk tidak mendapatkan dan menggunakan metode online recall tools ini. Kekurangannya juga beberapa alat tidak memiliki fitur pemeriksaan otomatis terhadap nilai asupan yang tidak wajar sehingga adanya keterbatasan dalam menilai komponen tertentu misalnya seperti asupan GGL atau garam, gula, dan lemaknya. Kekurangan metode saat wawancara secara langsung juga membutuhkan daya ingat dari responden yang cukup tinggi. Kemudian juga adanya kekurangan konversi dalam bentuk URT menjadi gram. Cara mengolah, menganalisis, dan menyajikan data dari 24 Hour Food Recall ini, yang pertama dalam pengolahannya, metode ini memiliki formulirnya sendiri, yaitu pertama berisi identitas responden, kemudian waktu makan, nama makanan, cara pengolahan seperti direbus, dikukus, dan digoreng, bahan makanannya, juga banyaknya bahan makanan yang digunakan dalam bentuk URT dan gram. Data yang diperoleh kemudian akan dianalisis menggunakan tabel komposisi pangan Indonesia dengan acuan angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia melalui Permenkes. Kemudian penyajian datanya dapat pula berupa tabel rekap hari pertama, hari kedua juga rata-rata keduanya. Kemudian tabel perbandingan antara asupan juga AKG yang nantinya dibalut grafik seperti grafik histogram ataupun grafik pie chart. Kemudian yang ketiga berisi narasi singkat, zat gizi yang sesuai, kurang ataupun lebih, dan saran pola konsumsi yang baik untuk responden. Perbedaan validitas dan reliabilitas metode penilaian konsumsi pangan adalah sebagai berikut. Dapat dilihat, metode Food Recall 24 Hour memiliki validitas yang sedang karena tergantung daya ingat dari respondennya sendiri. Kemudian reliabilitasnya juga sedang karena lebih akan meningkat jika diulang lebih dari 2 hari. Kemudian kelebihannya cepat dan murah, serta mudah diterapkan juga. Namun kekurangannya yaitu bias terhadap ingatan responden dan variasi hariannya yang tinggi. Dibandingkan dengan Food Frequency Questionnaire atau FFQ dan Dietary History, reliabilitas food recall ini tergolong rendah. Kemudian jika dibandingkan validitasnya dengan Weight Food Record, validitas Food Recall 24 Hour ini terbilang juga kurang akurat daripada WFR. Namun kelebihannya yang cepat, murah, dan mudah diterapkan ini membuat banyak penelitian menggunakan Food Recall 24 Hour dan menggunakan kuesioner lainnya untuk menambah validitas dan reliabilitas dari Food Recall 24 Hour.
Kemudian potensi bias metode 24-hour food recall ini ada yaitu lupa atau keliru akan makanan yang dikonsumsi dan jumlah pastinya. Makanan yang dianggap tidak sehat biasanya akan dilaporkan lebih sedikit yaitu underreporting. Juga ada overreporting, kebalikan dari underreporting, di mana makanan yang dianggap sehat akan dilaporkan lebih banyak. Kemudian ada estimasi porsi, yaitu kekeliruan dalam mengonversi URT menjadi gram, dan jawaban disesuaikan dengan norma atau harapan yang ingin dicapai oleh responden. Kemudian variasi harian konsumsi tidak mencerminkan pola makanan rutin. Kemudian, saran mengurangi potensi biasa yang pertama, teknik wawancara yang baik, yaitu memilih multiple pass interview dan pertanyaan probe atau pertanyaan yang lebih detail, penggaliannya juga jawabannya seperti ditanya apakah makanannya dimasak secara berkala ataupun menggunakan gula, garam, dan lemak. Kemudian memilih enumerator yang lebih terlatih. Kemudian yang kedua, alat bantu estimasi porsi yaitu menggunakan food model, foto makanan, wadah standar atau timbangan untuk mendapatkan gram atau URT yang lebih eh, benar ataupun signifikan. Kemudian periode recall-nya juga bisa lebih dari 1 hari, seperti 2 sampai 3 hari, dan juga menggunakan hari kerja dan akhir pekan agar variasinya lebih terwakili. Kemudian detail metode pendukungnya juga pertama yaitu catat cara pengolahan makanan seperti digoreng, direbus, dan dipanggang. Kemudian kombinasikan dengan metode lain misalnya yang tadi metode FFQ. Sebagai kesimpulan, metode Food Recall 24 Hour merupakan alat yang sederhana namun bermanfaat untuk menilai asupan gizi terutama dalam skala populasi. Walaupun ada kelemahan dan potensi bias dengan teknik wawancara yang baik dan metode pendukung, hasilnya tetap bisa akurat dan relevan. Sekian presentasi saya mengenai literatur review metode 24 Hour Food Recall. Sekian, terima kasih.